Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan mencoba untuk mengurai ya, supaya kita bisa sama-sama memahami dengan benar dan juga mempraktekannya pastinya bisa benar juga dan mendapatkan hasil yang maksimal atau sesuai yang kita inginkan. Apa yang akan kita bedah di sini itu adalah tentang pengertian daripada ilmu-ilmu yang ada di RDAY, Rumah Doa Anak Yatim Pimpinan Haji Dwi Susanto. Memang sih, kalau kita perhatikan dengan seksama, beberapa narasi atau kalimat-kalimat yang diberikan oleh Pak Haji sendiri itu terdengar nyeleneh atau bahkan kita cenderung risih ya teman-teman ya. Gitu ya saudara-saudaraku sekalian. Tapi pada dasarnya fokus utama sebenarnya yang dianjurkan oleh Haji Dwi Susanto itu tetap pada koridor kebenaran yang mutlak. Apa itu? Ibadah. Jadi ada dua pilihan, yaitu ibadah ekstrim dan sedekah ekstrim. Itu poinnya di RDAY ya teman-teman, yang perlu kita pahami dulu nih. Apa itu ibadah ekstrim? Ibadah ekstrim itu kita melakukan sebuah amaliyah atau perbuatan ibadah yang lebih daripada biasanya. Entah itu jumlah, takarannya itu lebih. Seperti contoh, kita bangun jam 00, mandi malam, tahajud. Kalau untuk rutinitas di RDAY sendiri, itu ada tahajud dan sholat duha. Setelah itu disambung dengan membaca Al-Quran sebanyak 12 juz. Nah, ibadah yang seperti inilah yang bisa dikatakan ibadah ekstrim. Karena terasa sangat ekstrim sekali ya teman-teman. Baca Al-Quran 12 juz itu tidak mudah, apalagi untuk pemula. Tapi ada keringanan dari Pak Haji sendiri, yaitu dicicil atau bertahap istilahnya. Dan yang kedua, apa itu sedekah ekstrim? Kita dianjurkan untuk melakukan sedekah ekstrim yang ditujukan kepada anak yatim yang ada di RDAY. Terutama untuk anak yatim kurung ya teman-teman ya. Jadi anak yatim kurung ini spesial, di mana menurut Pak Haji itu sama keadaannya dengan Rasulullah Muhammad SAW sendiri, yaitu yatim sejak di dalam kandungan. Jadi istilah RDAY menyebutnya dengan yatim kurung. Jadi saudaraku sekalian, poinnya itu ada juga pada keyakinan. Jadi kita harus yakin dan jangan berharap. Kita yakin, kita menginginkan, pasti terkabul. Itu yang dikatakan oleh Pak Haji. Jadi jangan terlalu berharap. Pasrahkan semuanya sama Yang Kuasa. Jadi kita melakukan semaksimal mungkin. Pasti Allah akan balas. Pasti. Karena Allah itu tidak mungkin. Mustahil dia membiarkan begitu saja amalan-amalan kita yang kita lakukan untuk sebuah hajat, itu mustahil. Karena menurut pengalaman pribadi saya sendiri pun, beberapa hajat yang dibilang cukup ekstrim juga bisa, itu terkabul atas izin Allah semuanya. Tapi yang perlu kita pahami di sini, itu ada yang cepat, ada yang lambat. Sebenarnya kuncinya cepat itu apa sih? Itu keikhlasan kita, saudaraku. Jadi kebersihan diri kita. Kalau kita banyak dosa, banyak lalai, ya wallahu alam.
Tapi fakta di lapangan itu membuktikan biasanya yang seperti itu agak lambat. Terkabul tapi lambat. Cuman kalau orang yang sudah bersih hati, pikiran, perilakunya baik setiap harinya, nah itu sama seperti yang dikatakan Pak Haji. Kalau dari Pak Haji itu istilahnya 18 sifat itu ya. Nah itu tujuannya kan untuk membersihkan diri kita, sehingga hajat keinginan kita itu mudah sampai kepada Allah. Seperti itu saudaraku. Jadi keyakinan itu paten. Jadi tidak bisa ditawar lagi. Harus yakin. Itu kunci keberhasilannya. Dan untuk gimmick yang Pak Haji berikan, itu hanya poin kesekian kata Pak Haji. Kan yang utama yang saya sebutkan tadi di awal, yaitu sedekah, ibadah ekstrim dan sedekah ekstrim. Untuk gimmick-gimmicknya pun saya pribadi juga pernah. Saya pribadi itu pernah mencoba melakukan gimmick yang diberikan oleh Pak Haji, seperti, mohon maaf, cangcut atau CD, celana dalam. Itu salah satu ilmu kearifan lokal yang Pak Haji share ke kita. Jadi bisa membantu keperluan kita. Jadi saya butuh untuk istilahnya ya, untuk dapat arisan gitu teman-teman. Jadi saya menggunakan metode cangcut terbalik, pakai ciput. Itu istri saya kan yang mengeksekusinya, itu kan yang melakukannya istri saya, pakai kepalanya pakai ciput itu yang di dalam jilbab itu. Nah itu pakai cangcut juga. BH-nya dibalik, pakai baju dalam itu dibalik dia, dan baru pakai baju luaran seperti gamis tapi yang full gitu. Dan alhamdulillah tembus arisan kita dapat. Tapi H-3 atau 3 hari sebelumnya saya sudah melakukan sholat hajat pada malam harinya, meminta sama Allah, dan disempurnakan dengan cangcut itu tadi. Dan hasilnya tidak mengecewakan. Seperti itu teman-teman. Masih ada lagi. Seperti contoh fenomena, saya kan hobi memancing. Jadi suatu malam saya memancing bersama teman saya, pergi memancing gitu kan. Jadi kita keasikan ngobrol, jadi pancing itu saya taruh begitu saja, saya sandarkan di kayu begitu dalam posisi berdiri. Dan nggak taunya pancingnya disambar ikan besar. Jadi saya nggak sadar, teman saya pun nggak sadar, pancing saya udah hilang tuh. Jadi pancing saya itu udah dibawa ke tengah laut. Nah, di situ lalu saya terpikir, ilmu Pak Haji apa itu? Yaitu dia. Ilmunya itu yang saya pakai, alhamdulillah, 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 atas izin dan ridho dari Allah, karomah anak yatim gandang BRDAY, berkah wasilahnya, pasti pancing saya kembali ke saya. Pasti pancing saya kembali ke saya. Nah, saya tambahin alhamdulillahnya itu, saya baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah 3 kali, lalu ucapin itu. Dan itu pagi harinya, air laut surut, saya berencana agak mau nyebur gitu mancingnya. Jadi begitu saya menceburkan diri ke laut, sedalam sepinggang lah, tiba-tiba saya menyandung sesuatu teman-teman. Itu posisinya sudah agak tengah. Dan saya angkat, saya ambil, ternyata itu pancing saya yang semalam dibawa lari ikan. Dan itu benar-benar terjadi. Terus saya manggil ikan, itu pakai ilmu itu, pasti ikan datang. Itu benar-benar 2 ekor ikan itu nyamperin ke saya, dan saya memancingnya itu hanya tinggal pakai senar, kepancing, saya kasih umpan, jadi di depan saya, betul-betul di depan saya itu teman-teman. Jadi saya ambil pancing saya, langsung saya kasih begitu aja, jadi dengan mudahnya saya mendapatkan ikan. Sebenarnya keyakinan, seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu saudaraku, kurang lebihnya sekelumit penjelasan tentang apa yang disampaikan oleh Haji Dwi Susanto di RDAY ya teman-teman. Next time kita coba lagi untuk
mengupas apa sebenarnya fakta di balik beberapa fenomena tentang doa, amalia, dan juga mindset, pola pikir. Untuk saat ini saya sudahi dulu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.